seseorang yang datang ke rumahku kok ngasih aku anakku. Ada orang katanya di situ anak adik Panjen anaknya banyak, ini hamil lagi, kamu mau nggak? Allahu alam kok, aku bilang sama si mertuaku, sama si mertua laki-laki, sama saudaraku ipar, terus keluargaku sendiri, adik-adikku sendiri, aku bilang kalau aku mau adopsi anak ini mulai dari rahim gimana. Aku takutnya nanti kalau ke belakangnya itu nanti dipikirnya itu kamu bukan cucuku, kamu bukan anakku, aku nggak mau gitu kok. Ada kejadian kayak gitu. Aku bilang gitu sama dia. Akhirnya kita buat perjanjian satu keluarga bertemu kok, oke, terus gitu semuanya oke. Akhirnya si mbaknya tak bawa ke rumah aku dan kita selalu check up ke dokter itu ya pakai namaku, pakai namanya suamiku, intinya bukan pakai nama keluargaku lah kok. Nah akhirnya si anakku itu lahir kok. Lahir itu bukan mbaknya yang ngerasain sakit, aku yang ngerasain sakitnya luar biasa. Nah akhirnya mbaknya sudah melahirkan, aku dikasih anak ya aku ya, intinya kalau kamu memang ingin ketemu anak kamu, monggo ke rumahku, kamu sudah tahu rumahku, dengan tangan keduaku terbuka, dengan rumah pintuku terbuka, kalau kamu ingin menengok anakmu sendiri, aku bilang gitu. Ternyata sampai sekarang, sampai umur 7 tahun ini nggak pernah datang ke rumah, juga nggak pernah ngasih kabar, bla-bla. Dia benar-benar niat ngasihkan anaknya ke aku kok gitu. Nah di selang anakku aku titipkan sama mertua sama saudaraku yang sebelah rumah kok, aku intinya ngasih uang setiap bulannya ke mbakku sebelah rumah itu kok. Tapi akhirnya ada yang nggak suka, dia bilang aku bla-bla, aku juga nggak terima aku di sini, cuma katanya bilangnya aku itu cuma ngasih uang gitu. Taisa ya, apa yang namanya kalau di Indonesia Taisa itu gimana Mbak Yul? Penguasa yang menguasai. Yang menguasai, kamu cuma ngasih uang, dia bilang gitu. Nah terus aku bilang sama suamiku, itu apa namanya si Arsa, si anakku itu kamu aja yang ngurusin, antar sekolah kamu aja yang nganterin, jemput sekolah aja yang nganterin. Nah sepakat gitu. Tapi masalah mulai disitulah timbulnya, suamiku jadi males kerja, nggak mau kerja. Sedangkan di lahan kita di rumah kita punya apa namanya Mbak Yul, kebun salak, kebun sawit duren, kebun sawit duren manggis itu, tapi dia nggak pernah mau ngerjain, tapi dia nyuruh orang. Aku kan bilang gini, kalau kamu ada kesempatan habis namanya jemput anak, ngasih makan anak, nanti kan anak udah besar itu kan dia main sendiri, nanti banyak kan ada di rumah. Aku bilang gitu, kamu ayolah gotong royong gitu. Dia cuma mau uangku aja, nggak mau, intinya nggak mau kita gotong royong. Nah kemarin ada acara ya, namanya acaranya orang meninggal, oke Bu Sowe aku ikhlas ya Mbak Yulia, tapi dia itu nggak mau usaha. Ayolah kita itu rembukan, kayak intinya semuanya aku yang biayain keluarganya gitu Mbak Yul. Nah akhirnya aku merasa tidak dikasih sayangi sekarang, intinya cuma maunya uangku saja, aku bilang gitu. Intinya aku nggak pernah ngomong gitu sama suamiku ya, cuma aku merasa itu dia tuh maunya uangku aja. Nah semalam aja dia bilang aku butuh uang 2 juta, aku bilang aku nggak bisa keluar, aku nggak pernah ngisi saldo, aku bilang gitu, kamu bla 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 bla. Terus gitu aku denger anakku nangis, terus aku nyuruh temenku uang itu loh Mbak Yul, sampai tak lempar ke lantai 7 sampai lantai bawah, aku minta tolong temenku suruh ngirimin. Untung temenku itu baik banget sama aku, uangnya 2.000, 3.000 itu tak gulung-gulung, tak kasih apa gitu, tak lempar ke bawah Mbak Yul. Nah akhirnya kan anakku bilang itu namanya Jombrang. lah terus gitu anakku bilang mau kolam, katanya mau kolam taruh di rumah, mau melihara ikan. Oke. Terus aku cari orang yang bisa membuat kolam itu Mbak Yuliana. Akhirnya aku dapatlah, di situ timbullah aku punya rasa mencintai bojone orang Mbak Yul, yang dapat perhatian dari orang lain. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang itu ada hikmahnya Mbak Yulia. Hikmahnya itu gimana ya, aku suka sama orang tapi dia itu bukan memeras aku, tapi membuktikan bahwa aku tanpa si laki-laki, tanpa suamiku itu aku bisa.
sukses. Nah akhirnya aku punya usaha Mbak Yul, aku diem punya usaha, terus akhirnya aku beli mobil yang buat setiap harinya itu usaha, itu apa namanya, dia yang membantu aku, keluarga si laki-laki itu yang membantu aku. Akhirnya aku bisa berdiri dengan tegak, dan alhamdulillahnya itu semua uangku yang aku intinya kerja kerasku di sini 5 tahun itu bisa memperkerjakan yang nggak ada kerjaan di rumah, biarpun itu nominalnya tidak banyak buat orang yang makan sehari-hari itu ya alhamdulillah, biarpun satu harinya cuma 90.000, ada yang 120.000 per harinya, karena kita kerjanya itu borongan, Mbak Yul, usaha beton. Makanya aku pesen buat mbak-mbaknya itu harus punya motivasi ya, punya mental itu mental beton. Aku harus kuat itu. Nggak seindah profilku yang tak pajang aku buat TikTok, buat di Facebook yang hihihaha, tapi tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri, di dalam lingkungan kita bekerja itu kita hanya butuh hiburan, butuh curhatan kayak gini. Bener sih kata mbak-mbaknya, ada yang nangis-nangis kayak kemarin telepon Mas Chandra, Mbak Yulia lebih parah dari aku. Gitu. Wis. Pulang berarti. Pulang ngecas ya. Pulang. Kok tapi aku mulai pulang iki aku kok nggak ada rasa nyaman mana wo. Ya pulang dijolno lo. Maksudnya kok nggak ada rasa nyaman, iku nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa wah ngono, nggak ada rasa. Kok aku cuma telepon iku takon ya apa Arsa, anakku bla 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 itu tok kok. Ya jajal, makanya pulang ben rasanya itu muncul. Terus lagian nikmati kerja kerasnya sampean di Indonesia, gak cuman ngirim tok ae kan ngono to. Semeleh sik dinikmati sik. Ngontek kan ya budal neh. Nek iso gak balik ya tambah syukur. Piye? Masuk ah? Aku pengennya gitu kok, pengennya tuh sekalian di sini terus gitu pulang kok, maksudnya aku wis gak kerja rene lho. Nah ya wis lho. Pulang wis gak usah balik. Wis. Ayo Mbak Yuli kapan pulang ke Malang? Besok berangkat. Hah? Besok. Besok kapan? Besok, pokoknya besok, bentar lagi pulang. Agustus kita mau pulang. Kita Agustus mau pulang dan kita mau bikin paspor ke Malang. Benar. Yo yo. Nah, buat ini tuh Mbak Yul, nanti next time dek sana itu kasih kabar, nanti tak suruh buatin apa namanya keripik salak Mbak Yul, khas kita di sana. Enggak mau, aku enggak ketemu sampean, ketemu bojone sampean, ketemu dulure sampean yo males lah, apa ora kenal. Ketemu sampean lah. Saiki ya akeh Pak Gojek kok yo aneh kok sampean niku kok. Lapo moh lah. Aku ora kenal karo kono kok, aku kenalnya sampean kok gawe opo gak. Angel tutur. Keripik salak lho. Mo aku panganan akeh ben minggu akeh sing nggo panganan sampai wetengku gedhi. Iya wes aku njaluk duwe kok. Mbak Yul minta uang Mbak Yul. Ya, piro? Yo, piro? Nah, kurang penak piye? $5 apa $10 tak wae. Saksen ae kok. Kok iso. Jadi gitu loh, Mbak. Jadi sekarang itu diletakkan semuanya karena di rumah udah lama nggak disamperin. Kalau dari ceritanya sampean aku mengambil sebuah kesimpulan, ada bagian yang kurang mendapatkan sesuatu yang sampean punya. Ya kan, di anaknya sampean lah, ya bojone sampean lah, ya keluarga di rumah lah. Gak cukup, uang tok itu ndak cukup. Ya kan. Nah, jadi kalau sampean sik kaku, sik bekengkeng, harus golek duit ya, semuanya akan hancur. Itu garansi ya. Buat saya itu garansi. Jadi ada sesuatu yang ndak terima. Ndak terima itu bukan nuntut apa ndak. Tapi dia alah wong karepe dhek golek duit ya wis lah. Karena sing diwehi duit ya aku tak moroti duit ae. Orang jadi berpikirnya seperti itu, Mbak. Iya, Bu. Nah, ibuku dulu
ngerasakan kan. Waktu aku kecil aku suka ribut sama ibuku, ya opo-opo perselisih, kuliah aku mulai. Jadi tapi begitu anaknya pergi, ya kan, duit dikirimi, kabeh padha ngirimi duit. Kowe riyo mulai ora. Aku kok pengen ngene, aku pengen ngono. Wong tuwek nek wis muni ngono iku kan asline aku kangen karo awakmu kan ndak mungkin ngomong. Wong ngejake padu. Iya kok. Ngejake padu apa ngomong kangen itu ya harga diri no. Iya kok. Kowe mulai ora riyo. Ora riyo Bu mulai. Kok Desember ae mulai bareng karo Sandi aku ngomong ngono kan adikku. Oh ya weh. Iya. Desember ngono nanti tak jek gurung Desember. Oktober, November wis takok. Wis do mulih ta. Kan wis kangen temen. Iya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi iya kok. Lah, keadaan rumah sampean kate ngomong, kita itu kangen, kamu mau pingin pulang nggak gini-gini, pingin makan bareng, keluar bareng, semuanya bareng kan. Kayak gitu kan nggak ada mungkin mereka akan ngomong nek sampean bekengkeng pingin golek duit. Akhirnya ya wis seolah-olah kesane duit karena memang sampean ngujo karo duit, ngelulu karo duit. Dadine ya wis nek duit digawe luluan ya wis. Ngerti kan nek basa wong Malang ada yang ngomong ngelulu itu kan ngerti kan? Ngerti kok. Jadi dimanjakan dengan uang, mindset otaknya mereka akan jadi seperti itu. Bener kok. Jadi nggak bisa kita uang itu sebenarnya kita yang mengendalikan. Jadi akeh sithik iku uang itu tetap kita yang sakarepku akeh titik. Kowe yo titik ae aja akeh kenaan kowe wong aku sing nyambut gawe. Enggak ada yang di sini punya prinsip kayak gitu di Hong Kong. Akhirnya mereka dikendalikan sama uang. Titik kurang. Jadi aku nang Hong Kong bondo duit mau 5 juta, 6 juta. Iya kok. Sik sisa 900.000 tak gemi. Aku gak butuh duit, tapi aku iso nak golek apa jenenge duit iki moro nang aku iso dan aku kudu piye? Ya buktine sampai saiki aku nang kene, Mbak. Iya kok. Jadi itu yang harus sampean juga pikirkan di mana bahwa selamanya uang itu tidak akan mampu dan bisa memenuhi apa yang kita mau. Apa yang kita inginkan itu uang kan prinsipnya dibalik. Aku iso duwe duit, aku iso lapo-lapo. Buktine saiki masih gajian 10 juta, misalnya 9 juta, 8 juta, merasa puas enggak mereka nang omah? Pasti tidak. Enggak puas. Pasti tidak. Karena mereka ngejar. Karena uang itu semakin dijadikan sesuatu kita puja-puja. Oh, yo gak enak aja nih duit nang awake dhewe. Memuja uang iki kayak contohnya ya wis. Alah zaman saiki ra nyekel dhuwit ya ora urip. Wong ngomong kenyataane ngono. Buktine wong gendeng iki lho ora duwe dhuwit ya urip, ora kena lara, ora kena mati. Wong gendeng lho. Kalau kita bicara uang lho ya. Lah iku kan gendeng. Lah, dhek ngomong, "Lah nek ora duwe dhuwit ora urip lah." Berarti bahasa antara urip karo duit. Lah nek wong gendeng kan ya urip, tapi kan gak duwe duit. Iya, kok bener kok. Lah bahasnya aja ngono. Nek gawe analogi ora duwe duit ora urip aja gawe analogi. Nek ora duwe duit arek awake dhewe iku susah lah. Nek ngomong koyo ngono kan beda. Iya, kok. Beda ceritane. Tapi wong kan nulis urip. Oh, babi ya urip ra duwe duit. Jadi bukan duit itu untuk hidup, bukan. Tapi hidup itulah yang akan menghasilkan uang. Diwale, konsepnya itu dibalik. Karena kita hidup, makanya kita menghasilkan uang. Uang itu kita hasilkan. Jadi seperti itu ya. Yang pertama masalahnya sampai nang majikan ya sampai harus edan. Nek masalahnya sampai nang omah ya memang sampai wayahe ngendangi omah. Wayahe
leyeh-leyeh duduk santai ngombe kopi karo anake ngejak dulinan ngeterno anake renang ngeterno anake nang toko buku jajakno anake mlaku-mlaku rekreasi nang danau pegel mbak sampe nyambut gawe terus iku leren dhisik lah Bener banget kok. aja dipaksa ya duwe sampe nuber sampe model opo ae sing enek kesel ngene golek duit tapi nanti kok orang rumah piye tapi kok orang rumah itu nggak pernah tanya gimana ya aku ini nih wes ayolah wes mulai wes gak usah nyambut gawe wes cukup lah digolek ini nggak bisa ngomong gitu sih kok iya soalnya sekali lagi nek sampean cek nang kene kan dek cek nampani duit ya karena dilulu manggo karena dilulu jadi lali bener kok karena nang Hongkong iku kan bukan karepe mereka tapi karepe sampean yo jarno nek dek cek karep wong wedok selalu pengin butuh pengakuan kamu cantik ya kamu baik ya aku kok seneng sama kamu wong wedok anyane jalukane ngono mbak iya kok hah dan sampean sudah ngerasa nggak ada yang membegitukan sampean kan iya kok bener kok sampean butuh itu makanya garangan-garangan barang itu iso berhasil gara-gara itu karena kelemahan wanita itu kalau disanjung dan dipuja itu kasih sayang yang diperhatikan iya aku ngerti mbak aku paham perasaan sampean makanya siapa yang bahagiain kalau bukan diri sampean sendiri betul kok ya kan makanya bahagiakan dulu sampeannya jangan mau mikir bahagiakan orang kemeng dah sih bener kok jadi semeleh kak rezeki itu nggak lungo mbak rezeki ada di dalam diri sampean itu sudah banyak mengandung rezeki bener kok dilihat di situasi di rumah bagaimana kebun salak kebun durian terus beton dan semuanya oh ya sudah sih tak jajal prai nang omah rong tahun 3 tahun seperti apa kondisinya sampai menikmati hasil ojo sampai sampean kok nang kene moro-moro bisnisnya ajur bisnisnya remuk gak mlaku sawahe kedol kabeh gara-gara utang ini ngutang ngono lah sadurunge telat kan mending sampean ngincipi dhisik ngrasakno dhisik bener betul kok itu loh ya dinikmati ya tengok-tengok isu ngombe kopi karo ratangi-tangi isu-isu dikongkoni majikan langene wawe wong kemimcim ABCD nang omah ngopi munggah camping apa ndelok apa danau gowo bekel ambek eling-eling si wong gandeng sak donya jirine nang Malang ngapusi aku ora lah ngono terus kok ini yang jadi pertanyaanku aku harus gimana Bu ya melok ngedan pisan atau bertahan atau ngebreak atau gimana kok ya nek sampean takon aku lho ya ini takon aku ya Mulyo pulang ya pulang notis itu gimana sih kok kalau notisku intinya aku 1 bulan sebelum keluar dari rumah majikan atau gimana aku iya one month notice aku bulan depan udah mau pulang aku capek oh gitu yes, ya pulang beneran ojo ganti majikan arek-arek kan kadang-kadang ganti majikan boleh enggak wis pulang beneran siapin semuanya pulang wis celengane sampean piro wis mulai sik ambekan sik bismillah niat ingsun gitu kali ya iya nenangno pikir karo kangen anake karo kangen bojone balik meneh nek gak ngono ilang kabeh kok bojo iso ilang bisnis ra karo-karuan wis mulai dhisik bener yo ya, kok nek pengin nguber meneh Hongkong iki wis dalam genggaman sama sampean iki paling wis potongan paling 6 bulan marang ngono yo wis balik biasane mung sampean wis paham iya Hongkong koyo opo sih iya Bang iya kan Hongkong tak seindah profil kok ya makanya nek iso gak balik yo gak balik tapi siap gak siap yo leren dhisik mbak kesel mbak iya kok sing ngrungokno iki lho kesel apa meneh sing nglakoni coba tapi saya nggak akan merasa sampean ngomong saya nggak akan mengasihani orang ya kan
Karena saya tidak suka dikasihani. Saya jadi manusia itu paling nggak suka kalau dikasihani. Makanya saya bukan tidak mengasihani orang, tapi saya tidak akan memberikan kasihan itu ke orang. Tapi saya berusaha bagaimana deloken uripmu, sawangan uripmu, membukakan pola mikir mereka bahwa hidup itu nggak ngene-ngene tok, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan selain hanya buru-buru uang, bersenang-senang, berbahagia. Makanya kan nek sampe ndelok Facebook hari Minggu kemarin arek nyanyi-nyanyi, goyang-goyang dangdutan, los. Ya saya ingin membagi kebahagiaan itu dalam berbagai bentuk. Makanya sing paling gampang membagikan kebahagiaan dalam berbagai bentuk, salah satunya dengerin. Benar. Nah karena yang nggak bisa menikmati yang kayak kemarin kan, ya sudah saya dengerin apa yang mereka omong. Kayak Miss Yuni juga dengerin, terus ngajak jalan-jalan ke Makau bareng-bareng, semuanya itu dalam rangka kita mau berbagi bahwa kita itu bahagia dan kita berhak untuk bahagia. Cuman arek-arek kadang-kadang ngeyel, majikane maafan gak iso prei, jadi aku yo gak iso bahagia. Lah terus piye? Aku kongkon lapo? Kongkon ngedan, jungkir walik jembalian ben kalian bahagia. Yo gak kayak gitu juga konsepnya kan. Iya kok bener. Gitu loh, teman-teman itu butuh refresh, butuh penyegaran, butuh kehidupan itu nggak ngene-ngene tok. Urip iku gak mau awake dhewe majikan bayaran, awake dhewe majikan bayaran, awake dhewe bobo diomeli majikan bayaran. Hidup nggak sesempit itu, Mbak. Bener kok. Jadi tolong jangan dipersempit cara berpikirnya. Iya. Jadi seolah-olah kalau kita mau oleh duit banyak ya harus ngadepi bobo, harus ngadepi majikan, harus nang omah terus gak metu-metu gak bahagia, yo bongko suwe-suwe. Modar. Paham ya? Aku wonge gak kasihan ya kamu. Oh gini, aku gak kayak gitu orang ini. Saya bukan tipe yang seperti itu, tapi ayo kita melek, kita sadar, kita bangun bahwa kita hidup di dunia. Hidup di dunia ya berhak bahagia juga. Bener. Kalau omongnya kantoris kan gini, saya ngalai mau fan ka thai lo ya le. Nah, bah mati yo, kowe mati yo jungke walik jembalian urusanmu. Penting aku seneng, penting aku happy. Ojo, jangan disiksa pikirane sampai dengan hal-hal yang nggak baik. Tolong. Bener kok. Jadi bener kok. Ini tujuannya saya bikin konten itu supaya orang-orang juga menyadarkan diri kita sendiri masing-masing untuk kita hidup juga berhak bahagia. Betul kok, bener. Tapi nek terus ngeyel ora duwe dhuwit iso bahagia ngene-ngene yo. Sorry, ora duwe dhuwit lho. Teko acaraku sing nyanyi-nyanyi ngono wis dijamin ra duwe dhuwit yo ngakak-ngakak. Paling kok mari ngalih metu mikir lho yo aku gak duwe dhuwit. Paling ngono. Tapi setidaknya dalam suasana dan momen tersebut kayak kemarin gitu kan, misalnya loh yo aku seneng nek kabeh bahagia. Cuman enek sing gelem dijak bahagia, enek sing gelem mikir sumpek karepe dhewe yo wis. Itu kan pilihan. Bener banget. Bener banget. Aku gak libur ambek majikan ngene-ngene. Aku gak libur eman nek 500 ayo emploken 500 iku. Suwe-suwe akhirnya boring. Bener kayak aku gitu ya, menghemat tapi intinya kita Nyekso tidak awak. menghoisam. Bener banget itu. Kalau ada uang kita nggak bahagia ya percuma kok. Nah nek Kita aku kerja soros. nek aku duwe gak duwe dhuwit yo ngakak bahagia awak lemu tambahan. Coba. Dhuwitku yo wis tak weno bojoku kabeh. Aku diwehi aku ora yo wis. Enak Ya makanya karo aku. Jadi gitu loh Mbak, sampean itu terlalu berharga. Sampean kabeh ya teman-teman yang nonton konten ini, sampean kabeh itu manusia yang mulia dan berharga di mata saya loh. Makanya aku pingin ngejaki omong kalian semua. Ya kan, makanya tapi telepon dengan bener kok.
dengan kayak gini ya kita bisa sharing, terus gitu ada masukan, ada solusi, itu kita tuh gimana kok yang intinya pikirnya sumpah homun haus sanfu intinya kayak nggak bisa bernafas kayaknya intinya gimana ya aku ya harus kesel banget gitu loh kok. Loh yo itu ladang pahala. Nek katanya Imam Ghazali, ketika kita menghibur, kita bisa menghibur manusia yang lagi berkesusahan dan berkesedihan, itu layaknya kita beribadah dengan bahagia. Itu sih ngomong tuh aku quote, enek quote kitabe Tabrani, Tarmizi At-Tabrani apa Imam Ghazali, atau sing tak rungokno wingi iku Jalaluddin Rumi tentang cinta dan persahabatan.